Oke, masih dengan Gambas Komentar. Semoga kita diberi kesehatan dan keberkahan, amin. Oke, kali ini kami kedatangan laptop Asus X453M ya. Berdasarkan informasi dari pemiliknya adalah ini sebelumnya sudah di servis karena sistemnya rusak, dan di tukang servis yang sebelumnya itu diganti harddisknya karena mungkin harddisknya sudah rusak yang mengakibatkan laptop ini tidak bisa masuk ke Windows atau tidak masuk ke sistem, teman-teman. Tapi setelah laptop ini sudah diservis dan sudah berhasil masuk sistem nyala, pemilik mengeluhkan ternyata laptopnya itu lemot katanya. Jadi ujung-ujungnya terbengkalai, tidak jadi dipakai, males untuk dipakai kayak gitu ya teman-teman. Itu kira-kira informasi dari yang punyanya. Oke, setelah kami cek dan setelah kami tanya-tanya, ini laptopnya diganti harddisk teman-teman, harddisk 1 tera katanya kayak gitu, 1 TB. Nah mungkin itu adalah permasalahannya ya teman-teman, karena untuk laptop ini ya setahu saya ini dia menggunakan spesifikasinya Intel Celeron dan RAM-nya masih 2 GB dan diinstal Windows 10. Udah mantep teman-teman ya, udah paket komplit lemotnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja ya tes untuk kecepatan, bukan kecepatan ya, kelambatan ya teman-teman, kelambatan menyalakan laptopnya ya. Yuk 1 2 3. Oke, sudah nyala ya. Nah ini karena lampunya, kebetulan lampu laptop ini mati ya teman-teman, jadi kita patokannya ini aja nih, ini lampu mouse. Nah itu ya, ini harusnya lampu di sini nyala, cuman kayaknya rusak deh lampunya ya. Oke, sudah muncul welcome-nya ya. Kita tunggu ya teman-teman. Sabar ya. Oke, ini kita sudah masuk ke desktop ya teman-teman. Oke, kita klik kanan. Oke, masih muter sebentar ya, klik kanan lagi. Oke, jadi itu untuk kecepatan menyalakan laptopnya ya teman-teman. Baik, sekarang kita tes mematikan laptopnya ya teman-teman. Kita ke menu dulu, kemudian pilih power dan kita pilih shutdown 1 2 3. Oke, shutting down sudah muncul. Kita patokannya lampu mouse saja ya teman-teman. Ini lampu mouse-nya belum mati ya, layar udah mati tapi lampu mouse belum mati ya, karena ini kan lampunya mati ya di sini. Jadi kita patokannya ini aja mouse ya, berarti ini masih ada listriknya di laptopnya ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu ya, masih belum mati ini. Oke, udah mati ya teman-teman lampu mouse-nya. Jadi itu untuk kecepatan mematikan laptopnya atau shutdown ya teman-teman. Nah ini udah mati ya tuh. Baik, sekarang kita bongkar dulu ya laptopnya teman-teman. Kita bongkar, kita cari penyakitnya ya. Oke, bautnya kita lepas dulu. Ada berapa nih? Nah ini untuk Asus ya, hati-hati teman-teman, panjang pendeknya beda-beda biasanya ya. Ini kalau kurang cermat nanti bisa tembus casingnya ke atas ini, bautnya tembus ke casing ya. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Lumayan ya bautnya. Sip. Selanjutnya kita balikkan dulu kali ya, kita kretek ya menggunakan clapper atau kartu perdana, kartu ATM yang sudah tidak dipakai boleh. Sip. Nah ini kita dikretek perlahan tapi pasti ya teman-teman. Kalau laptop ini belum pernah dibuka itu susah ya, kalau udah pernah gampang ya. Oke, sekarang kita
lepas dulu ya teman-teman, ini kabel keyboard sama kabel touchpad. Oke, udah selesai ya, sip. Kemudian kita lepas dulu baterainya ya, biar aman teman-teman. Kita lepas baterainya, sip. Oke, kemudian hati-hati ya teman-teman, kita lepas ini dia ya penyakitnya teman-teman, harddisknya ya, kita angkat dulu ya penyakitnya nih, sip. Kita lepas dulu penyakitnya. Oke, kita angkat ya, geser dulu kemudian kita angkat. Nah ini harddisknya ya teman-teman, yang bikin lemot ya, ini nggak cocok ya jika dijadikan sebagai sistem Windows 10 teman-teman. Oke, sebagai gantinya kita menggunakan ini ya teman-teman, SSD Oxylo ya. Kali ini kami menggunakan SSD Oxylo yang 120 GB aja, dimana SSD ini kami sudah isi Windows 10 ya teman-teman, dan aplikasi standar lainnya ya. Jika teman-teman terbiasa dengan melakukan install ulang juga tidak masalah ya, install ulang dari nol. Tapi kalau kami di sini menggunakan cara lain, yaitu dengan cara cloning ya, cloning sistem. Oke, langsung aja kita pasang SSD-nya. Kita pasang dulu ya SSD-nya teman-teman untuk pengujian ya. Nanti untuk bracketnya nanti dulu. Oke, selanjutnya kita pasang charger. Baterai nanti dulu ya teman-teman, kita pasang charger aja, hanya menggunakan charger. Lalu kita ini, kalau laptop ini ya setahu saya ini langsung nyala ya teman-teman, atau tidak ya, atau perlu kita tekan tombol ya. Coba kita tombol. Oke, kita perlu tekan tombol ternyata ya teman-teman, sip. Nah ini sudah muncul, kita tunggu ya teman-teman sampai masuk ke desktop. Baik teman-teman, ini kita sudah masuk ke desktop ya, Windows 10. Ini sudah ada aplikasinya ya teman-teman, ini laptopnya sudah tinggal pakai ya. Aplikasi seperti PDF Reader ya, Google Chrome, terus ada VLC video player, Office, dan Zoom itu sudah ada ya teman-teman, karena kami menggunakan cara cloning ya, atau jurus Naruto Kage Bunshin no Jutsu ya. Jika teman-teman terbiasa dengan install ulang ya dari nol atau dari awal juga tidak masalah ya nanti teman-teman. Tinggal nanti setelah proses install ulang, jangan lupa aplikasinya juga diinstal ya, biar siap digunakan laptopnya teman-teman. Baik, sekarang kita tes ya untuk proses menyalakan laptopnya, tapi sebelumnya kita matikan dulu laptopnya teman-teman, ke menu kemudian power shutdown ya. Oke, sekarang kita tes menyalakan laptopnya ya, apakah ada perubahan atau tidak ya, semakin cepat atau tidak. Oke, kita kondisinya begini aja ya, keyboard tidak terpasang ya, karena kita belum selesai ya untuk merapikannya ya, tapi tidak jadi masalah teman-teman. Yuk langsung aja kita tes menyalakan laptopnya ya, 1 2 3. Oke, ini lampunya nyala ya, jadi kayaknya ini lampunya redup teman-teman ya, atau bagaimana ya di sini. Oke, sudah muncul welcome-nya, Windows 10 welcome sudah muncul. Kita tunggu ya teman-teman sampai masuk ke desktop Windows ya. Oke, ini kita sudah masuk ke desktop itu teman-teman ya, jadi udah lumayan cepat. Nah ini klik kanan ini udah enak teman-teman, udah bisa langsung klik kanan ya. Kalau sebelumnya itu emang agak sedikit delay atau ada sedikit lambat ya. Baik, sekarang kita tes mematikan laptopnya ya, atau shutdown ya teman-teman. Yuk kita langsung coba ya seberapa cepat ya untuk mematikan laptopnya ya setelah diganti SSD. Kita ke menu power dan pilih shutdown. Oke, shutting down udah muncul, lampu masih nyala ya teman-teman. Di sini kita boleh pakai mouse, ini lampu mouse masih nyala. Oke, sudah mati teman-teman ya, lampu juga udah mati, ini lampu cas. Itu ya untuk kecepatan mematikan laptopnya atau shutdown.
Baik, jika kita bandingkan ya untuk menyalakan laptop ini, kalau sebelumnya butuh waktu 38 detik, setelah di-upgrade hanya butuh waktu selama 23 detik saja ya teman-teman. Ini perbedaannya 15 detik ya, lumayan. Sedangkan untuk proses mematikan laptopnya yang tadinya 29 detik, sekarang setelah upgrade cukup 8 detik saja ya teman-teman. Kurang lebih bedanya 21 detik ya, atau hampir 4 kali lipat ya, lebih cepat. Mantap. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk tutorial kali ini ya, mengenai laptop Asus X453M yang dicampakkan sama yang punya ya teman-teman, karena lemot parah katanya. Jadi kita atasi saja ya untuk solusinya seperti yang ada di video ini. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang kebetulan mempunyai keluhan dan kebutuhan yang sama dan pada laptop yang sama juga ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai informasi seputar dunia laptop dan komputer. Baik teman-teman, kami izin pamit dulu ya, pengen beres-beres dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.